Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan menemukan sebuah aplikasi yang dibuat menggunakan kode Igniter 3 dan ada juga yang kode Igniter 4. Nah, aplikasinya yaitu pembayaran SPP. Nah, oke, langsung kita mulai saja ya. Yang pertama, login dulu sebagai adminnya. Ini misalkan kalau salah nanti nggak bisa login ya. Nah, kayak gini. Kalau username salah juga sama, tidak bisa login. Nah, ini adalah dashboard dari adminnya. Kita masuk ke bagian master data. Yang pertama ini ada tahun ajaran. Nah, tahun ajaran itu kayak misalkan si siswanya itu tahun ajaran berapa. Nah, untuk SMA atau SMK itu kan biasanya 3 tahun ya. Nah, jadi seperti ini, ada dari 2017 sampai 2020, 2018 sampai 2021, 2019 sampai 2022, dan seterusnya. Kalau misalkan nanti berganti tahun, nanti tinggal ditambahkan saja tahunnya. Formatnya harus sama seperti kayak gini ya. Nah, nanti kalau nggak sama, error. Dan ini ada ID tahun ajarannya kenapa ditampilkan. Nah, nanti ini bakal berguna kalau misalkan mau menambahkan siswa secara massal menggunakan data Excel. Nah, nanti yang dimasukkan ID. Oke. Kemudian di sini ada kelas ya. Simple, ada nama kelasnya dan ID kelasnya. Kemudian di sini ada siswanya nih. Nah, untuk tambah siswa itu bisa satu-satu ya, atau bisa juga menggunakan Excel tadi. Tinggal di-download saja template-nya, terus diisi datanya. Oke, kemudian di sini ada iuran nih. Nah, ini iuran aplikasinya kan untuk pembayaran SPP. Nah, ini saya selipkan juga agar dia bisa melakukan pembayaran seperti pembayaran bangunan gitu ya, koperasi ataupun lain-lain ya. Nah, ini kalau misalkan tambah lagi, masuknya akan ke iuran lain-lain gitu ya, bukan ke SPP karena sudah ada SPP. Nah, untuk nominal ini adalah default nominalnya. Nah, ini bisa diganti-ganti. Jadi nanti pas menambahkan transaksi, nanti nominal yang muncul adalah ini. Nah, nanti di transaksinya juga masih bisa diubah nominal. Oke, kita langsung masuk ke bagian transaksi saja ya. Jadi kita tambahkan dulu data siswanya. Di sini saya mau pakai Excel saja biar cepet ya. Nah, otomatis kalau diklik ke download, tinggal kita ubah saja datanya. Nah, ini ya. Kalau misalkan si Bobby ini ya, ID kelasnya 1, berarti dia itu kelas, tinggal dilihat di sini. Nah, 10 IPS 1 gitu ya. Kalau tahun ajarannya 2, berarti di sini tinggal dilihat saja. Nah, kalau 2 itu berarti 2018. Nah, jadi kayak gitu cara mengisi data Excelnya. Ininya pakai ID. Oke, misalkan ini cuma ada 3 siswa doang nih. Gitu ya. Ini boleh di close saja. Kemudian pilih file. Ini ya, pilih template Excelnya. Kemudian simpan. Nah, nanti otomatis akan tertambah datanya ya, terinsert. Ada 3 nih. Yang ini sama ini dia itu satu angkatan gitu ya, 1 tahun ajaran, sedangkan yang paling atas itu beda sendiri tuh. Oke, langsung kita bikin transaksinya ya. Ini masih kosong, jadi tinggal tambah saja. Nah, di sini transaksinya itu transaksi SPP gitu ya, atau bulanan, atau yang lain-lain gitu ya. Kalau bulanan itu maksudnya SPP, kalau yang lain-lain itu maksudnya pembayaran yang lain-lain. Nah, ini sesuai yang ada di dalam data iuran gitu ya. Karena di sini yang lain-lainnya itu cuma ada 2, ada bangunan dan koperasi. Ya berarti di sini yang tampilnya cuma ada 2 tuh. Nominalnya juga sesuai itu. Tapi kalau di sini mau diubah juga bisa lah. Nah, ini misalkan SPP nih sudah disetting 12 bulan tuh.
Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Misalkan SPP di sekolahnya itu dimulai dari bulan Maret sampai Desember. Nah, berarti yang Januari sampai Februari itu bisa dihapus saja kayak gini tuh. Gitu ya. Nah, ini periode maksudnya gimana? Ini itu periode itu tahunnya di generate otomatis ya, dari tahun 2010 sampai tahun sekarang. Nah, maksudnya misalkan pembayaran SPP nih. Nah, pembayaran SPP-nya ini untuk tahun berapa? Nah, gitu. Misalkan pembayaran SPP-nya untuk tahun 2022 sampai 2023, ya berarti pilih yang ini. Nanti misalkan ganti tahun lagi, ya berarti bikin lagi SPP tahun 2023 sampai 2024. Nah, gitu ya. Karena nanti di sini kalau berganti tahun otomatis tahunnya nambah. Nah, kemudian di sini SPP periode 2022 itu sampai 2023 itu untuk siswa tahun ajaran berapa? Nah, di sini kalau pilih semuanya berarti tahun ajarannya semuanya kena. Ya, entah itu 2017, 2018, 2019 semuanya kena. Kalau misalkan dipilih satu doang, ya berarti cuma siswa yang angkatan 2018 doang yang kena SPP. Nah, kenapa dibikin kayak gini? Soalnya mungkin tiap sekolah beda-beda ya. Kalau misalkan ada tahun ajaran baru, SPP-nya juga nambah gitu ya, atau berkurang. Nah, contohnya kayak gini nih. Misalkan SPP tahun 2022 sampai 2023 untuk angkatan 2018 itu 50.000. Nah, sedangkan untuk angkatan 2019 itu 75.000 gitu ya per bulannya. Nah, kayak gitu misalkan. Oke, langsung saya contohkan saja ya. Pertama saya mau bikin transaksi SPP dulu ya. Tahunnya tahun sekarang. Nah, di sini untuk angkatan misalkan tahun 2018 dan 2019. Nah, berarti bikinnya dua kali ntar. 2018 dulu dibikin gitu ya. Kemudian nanti bikin lagi 2019-nya. Nah, di sini saya mau bikin untuk tahun ajaran 2018 dulu nih. Jadi untuk tahun 2018 itu, angkatan tahun 2018 itu misalkan SPP-nya 50.000 gitu ya. Nah, 50.000 langsung kirim saja. Nah, maka langsung dibikinin tuh ya. Tagihan SPP bulanan periode tahun 2022 sampai 2023 untuk angkatan 2018 nih tuh. Nah, jadi nanti yang tampil di sini cuma siswa yang angkatan tahun 2018 doang tuh. Ya. Kan tadi siswanya ada 3 ya. Tuh, kalau lihat di sini. Mana tuh ya, ada 3 ya. Ini 2018, ini juga 2018, sedangkan satu lagi 2019. Nah, ini SPP-nya untuk tahun 2000 angkatan tahun 2018. Makanya yang tampil cuma 2 orang ini doang. Nah, gitu ya. Kita bikin lagi. Tambah ya. Nah, kalau misalkan transaksi ini kan udah dibikin ya. SPP udah dibikin, tahunnya tahun ini untuk angkatan ini juga. Nah, kalau misalkan di sini tambah lagi, kemudian jenis datanya sama gitu ya, kayak gini. Nah, ini nggak bisa teman-teman. Tuh. Transaksi bulanan atau SPP ya untuk angkatan untuk tahun 2022 sampai 2023. Untuk angkatan 2018 itu sudah pernah dibuat, jadi nggak boleh ya. Nah, kalau misalkan ini bikin lagi kayak gini 2022, kemudian ininya semuanya, kalau semuanya kan otomatis ini semua ikut kan ya. Nah, padahal di sini sudah ada nih 2018. Nah, itu juga nggak bisa nih ya. Tuh, nggak bisa ditambahkan untuk semua angkatan dikarenakan sudah pernah dibuat untuk angkatan 2018. Betul tuh ya tuh. Nah, makanya nggak bisa ininya di set semua angkatan, itu nggak bisa. Oke, kita bikin lagi untuk angkatan 2019 ya. Periode tahunnya juga sama, 2022 sampai 2023. Dan bulannya itu
dari Maret ya, ini dari Maret. Coba kita bikin dari Maret juga, berarti ini dihapus. Nah gitu ya. Ini nominalnya 50.000 nih. Coba kita bedain. Ini nominalnya 75.000 ya. Karena mungkin nanti setiap angkatan beda-beda gitu ya. Jadi ini boleh di set saja. Kemudian kirim ya. Nah sudah tuh. Jadi kalau ini dilihat ya berarti cuma ada satu siswa doang tuh ya. Nah gitu. Kemudian teknisnya gimana sih? Nah jadi gini, misalkan siswa mau bayar nih SPP periode 22 ini, dan siswanya itu angkatan tahun 2018, ya bisa dilihat saja di sini. Nah kalau mau cepat bisa langsung di search saja niche-nya di sini. Masukin niche-nya, kemudian cari datanya. Nah, otomatis nanti keluar ya, dari bulan Maret sampai Desember dia mana aja yang belum bayar, ketahuan di sini. Kalau misalkan yang Maret sudah bayar, berarti ini tinggal di checklist saja nanti sama admin. Nah kayak gini nih, saya contohkan ya. Tuh, jadi nanti yang bulan Maret dia lunas, April juga nanti dia lunas kayak gitu ya. Mei juga lunas tuh kalau diklik. Kalau lewat sini juga sama. Tuh. Kalau di saya klik nanti sama kayak tadi ya. Ada notif, terus nah ini berubah jadi lunas gitu ya. Nah, ini bisa langsung dicetak nih. Nah, bentuknya kayak gini. Ada tanggal bayarnya. Dia tanggal bayarnya tanggal berapa nih? Tuh. Itu untuk teknis pembayarannya ya. Kita kembali dulu. Yang ini juga sama. Tuh, kalau mau lewat sini bisa ya. Tinggal di checklist. Ya. Kembali. Nah, kalau misalkan transaksi untuk yang lain-lain gitu ya, cuma bukan cuma buat SPP. Ya tinggal tambah lagi aja gitu ya untuk lain-lain. Nah ini juga teknisnya sama nih, boleh untuk per angkatan gitu ya, satu-satu atau untuk semua. Nah di sini coba saya set jadi semua ya, untuk periode 2022 sampai 2023. Ini bangunan 100.000, koperasi 20.000 gitu ya, saya kirim. Nah ini kan untuk sebuah angkatan nih. Kalau dilihat berarti semua siswanya tampil gitu ya. Entah itu angkatan 2019, entah itu angkatan 2018, bakal tampil. Kalau mau bayar juga tinggal diklik saja, terus bayar gitu ya. Bayar. Kalau dicetak juga sama, tampilannya seperti ini. Kalau mau di search lewat kolom pencarian ini juga bisa. Tuh. Itu untuk bagian transaksi ya. Kemudian untuk laporan. Nah, di sini ada laporan per kelas, ada laporan semua transaksi per periode tahunnya ya. Tadi kan kita bikin transaksinya tahun untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2023 nih. Kalau kita pilih untuk kelas 10 IPS 1, cari. Nah, maka keluar tuh semua siswa kelas 10 IPS 1. Tuh ya. Ini kenapa kosong? Karena tadi kan SPP-nya ada 2 ya. Ada 2 angkatan 2018 tuh ya, ada angkatan 2019. Nah, sedangkan di angkatan 2019 itu nggak ada siswa yang kelasnya 10 IPS 1, makanya ini kosong. Tagihan yang lain-lain juga muncul, bukan cuma SPP doang. Nah, itu untuk per kelas ya. Nah, kalau siswanya nggak ada berarti datanya kosong. Nah, informasinya juga keluar nih. Misalkan siswa ini untuk pembayaran lain-lain gitu ya, total tagihannya itu ada 120.000.
yang dibayarnya belum ada, jadi sisa tagihannya sama 120.000. Nah, kalau misalkan nanti tagihannya udah dibayar, misalkan ini tagihannya 500.000 nih, dibayar 150.000. Nah, nanti di sini sisanya bakal tampil. Tinggal sisa berapa lagi. Kalau misalkan sudah lunas, berarti di sini nanti 0 gitu ya. Nah, ini juga bisa dicetak nih. Tuh, kayak gini ya. Di sini informasinya sudah jelas. Nama tagihannya apa, kelasnya apa gitu ya. Nama tagihannya apa, kelasnya apa, angkatannya berapa. Ini untuk semua angkatan. Kelas 10 IP1 semua angkatan gitu ya. Ini juga tuh. Nah, untuk laporan semua transaksi itu bukan per kelas ya, tidak ada filter per kelasnya, jadi cuma ada per periodenya saja. Kalau misalkan nggak ada, tampilnya kayak gini. Kalau misalkan ada, tampil datanya gitu ya. Tuh, sama ini juga. Bedanya kalau per laporan semua transaksi itu, nah di sini ada pemberitahuan tahun 2022 sampai 2023 itu pemasukannya ada berapa gitu ya. Nah, nanti di sini ketahuan tuh. Ada 425.000 rupiah. Ada 420.000 rupiah. Kalau dicetak juga sama seperti ini. Ya. Oke, kemudian ini itu usernya ada dua ya, antara admin dan kepala sekolah. Nah, ini sebagai admin nih. Kita logout, masuk sebagai kepala sekolah nih ya. Nah, kalau kepala sekolah kayak gini dashboardnya. Ini duit SPP yang masuk itu ada berapa ya dari semua siswa, dan duit pembayaran lain-lain juga ada berapa nih dari semua siswa. Totalnya ada segini. Ini tambah ini totalnya ada segini. Oke, kalau kepala sekolah itu cuma ada laporan ya. Jadi dia cuma menerima laporan. Tinggal dipilih saja periode pembayarannya tahun berapa, kemudian cari. Nanti ini keluar. Jadi kayak gini cara bacanya. Misalkan ini jenis pembayaran lain-lain untuk semua angkatan. Nah, total uangnya itu 360. Yang baru masuk cuma 120.000. Nah, jadi segini nih yang belum masuk nih. Dari 360. Ini juga sama SPP untuk angkatan 2018. Harusnya totalnya 1 juta nih. Sedangkan yang baru masuk 150.000. Nah, jadi yang belum masuk ya segini gitu ya, 850.000. Maksudnya pending masuk itu uang yang belum masuknya ya. Tuh, di sini ditotalin total uang yang sudah masuknya berapa, total uang yang belum masuknya ada berapa. Ini sengaja dikasih tulisan supaya mudah bacanya gitu ya. Ini bisa dicetak sama seperti ini ya. Kemudian untuk bagian cek pembayaran ini maksudnya gimana nih? Nah, ini diperuntukkan untuk siswa atau wali muridnya ya. Mau cek nih, misalkan di sini dimasukin NIS-nya berapa, kemudian periode pembayarannya tahun berapa. Nah, cari. Nah, nanti bakal ketahuan bayar belumnya. Karena nanti bisa saja ya, misalkan uangnya dititipin ke siswanya tapi siswanya nggak bayar. Nah, kalau dicek di sini nanti bakal ketahuan. Tuh. Ada tagihan lain-lain, ada tagihan SPP. Kalau misalkan nanti tagihannya cuma SPP doang ya, berarti nanti tagihan lain-lainnya nggak muncul di sini, gitu ya. Jadi sesuai dengan transaksi yang dibuat oleh adminnya. Oke. Mungkin itu saja ya untuk demo aplikasi SPP-nya. Nah, untuk informasi ini tulisan-tulisannya masih bisa diubah ya. Kayak misalkan nama sekolah, logo, tulisan copyright gitu ya, gambar-gambar itu masih bisa diubah. Nah, jadi kalau teman-teman pengen aplikasinya
diedit-edit gitu ya untuk keperluan tugas, untuk keperluan penelitian, itu boleh saja ya. Linknya saya simpan di deskripsi ataupun di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton sejauh ini. Saya pamit undur diri. Salam coding.